Ada siapa? Maul Oh ya, ya silakan. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa هو حبيب al-habibul الذي ladzi turja ترجى شفاعته syafa'atuhu لكل kulli haulim minal awali آل muqtahami ya يا ربي Rabbi bil بالمصطفى Mustafa balik بلغ maqasidana مقاصدنا waghfir واغفر lana لنا ma مضى ya يا wasi'al واسع karami الكرم اللهم صل وسلم wasallim wa وبارك barik عليه alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma Amin. yanfa'una wa zidna Amin. ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal Amin. mursalin wa ilhamal malaikatil Amin. muqarrabin bi rahmatika ya arhamar Amin. rahimin. Allahumma Amin. iftah lana futuhal arifin bi Amin ya hikmatika Allah. wa ansur alaina Amin. rahmataka. Wa'allimna ma Amin. jahilna wa dzakirna ma nasina. Amin. Wa jalali wal ikram. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para jemaah Alhamdulillah rahimakumullah, mari kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu sebagai bagian dari khidmat kita kepada ilmu. Kita doakan mudah-mudahan pengarang dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim khususnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan juga cucu beliau yang mentahqiq kitab ini Kiai Muhammad Isom Hadik mudah-mudahan mendapatkan amal jariah atas semua kebaikan dan ilmu yang sudah dituangkannya untuk kita semuanya. Amin. Dan untuk pendiri pesantren Alhamdulillah Kiai Haji Ahmad Syaihu, semoga dengan jasanya meninggalkan pesantren Alhamdulillah untuk kita terus memberikan kemanfaatan kita semuanya dan untuk kaum muslimin secara umum. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan lagi eh, ngaji kita terhadap kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Saya mohon maaf pada sore ini tidak bisa hadir secara langsung di masjid di pesantren, tapi insya Allah niat kita untuk istiqomah
bisa kita laksanakan melalui daring ini ya. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan ngaji kita, ngasuh kita secara daring tidak mengurangi kekhidmatan kita. Kita tetap niatkan untuk thalabul ilmi, untuk sama-sama ngalap barokah terhadap ilmu yang ada di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini. Para jamaah sekalian, sebelum saya mulai, barangkali ini eh, saat ini kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini sebetulnya kalau dihayati betul ya, kalau diresapi apa yang disampaikan di dalam kitab ini sejak awal dan insya Allah sampai akhir itu sesungguhnya amat sangat berkaitan dengan apa yang sekarang sedang terjadi, bahwa pesantren sekarang sedang menjadi perbincangan. Etika atau adab di pesantren itu tiba-tiba mengemuka begitu, tetapi dalam konotasi yang tidak baik begitu ya, bahwa takzim seorang santri kepada gurunya, bahwa kebiasaan di pesantren di mana santri itu ditanamkan adab seperti yang selama ini kita baca ya di dalam kitab Adabul Alim, itu tiba-tiba dilihat dari kacamata sebagai sebuah budaya feodal begitu, sebagai bahkan ada yang menarasikan sebagai budaya perbudakan perbudakan santri terhadap gurunya, terhadap kiainya tentunya. Ini menarik para jemaah sekalian, em, apa namanya, untuk kita renungkan ya. Saya kira sebagai manusia al-insan mahalul khata' wan nisyan, kita tentu punya kekurangan, kita tentu punya hal-hal yang tidak sempurna begitu ya. Nah, tetapi bagi orang pesantren ini adalah PR, ini adalah ujian, ini adalah cobaan. Bisa tidak kita apa namanya melalui ujian ini? Gitu. Tentu saja awalnya dari musibah yang menimpa pesantren Al-Khazini ya, yang beberapa waktu lalu juga kita sudah singgung dan kita doakan mudah-mudahan para syuhada yang almarhum, yang santri-santri yang wafat, mudah-mudahan menjadi tabungan buat para orang tuanya karena masih di bawah umur ya, insya Allah. Nah, bagi orang pesantren kita meyakini bahwa adab itu bagian dari edukasi. Bayangkan kalau seandainya dalam skala yang besar, jumlah yang besar, santri berada di asrama, kemudian hidup bersama-sama dengan keragaman yang berbeda-beda. Kita hanya 500, 600 di Alhamdulillah, tapi di pesantren lain itu sampai ribuan. Bayangkan kalau tidak ada etika, tidak ada apa namanya adab yang kita ajarkan begitu ya kepada para santri kita gitu. Jadi ini sebetulnya satu refleksi. Jadi silakan nanti para jemaah mungkin kapan-kapan kita bisa berdiskusi ya. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan bahwa budaya, adab, kultur yang ada di pesantren itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa kalau orang lain tidak punya experience di pesantren gitu ya, lalu mencoba untuk menjelaskannya pun sulit gitu. Saya pun tidak selalu bisa menjelaskan bahwa tidak begitu, begini loh budaya pesantren itu. Tetap saja ada bantahan. Nah, jadi alhamdulillah sekarang kita bersyukur ya bahwa latar belakang kita berbeda-beda di Yayasan Islam Alhamidiyah ini, tetapi kita sekarang bisa merasakan apakah betul di pesantren itu ada perbudakan ketika santri itu diminta ro'an, kerja bakti, diminta itu ini, apakah mereka itu sedang diperbudak gitu. Ah, itu jawabannya ya ada di pesantren gitu ya. Itu semuanya edukasi, disiplin segala macam begitu. Hormat kepada kiai tanpa berlebihan. Kan di dalam kitab Adabul Alim ini juga ada rambu-rambunya begitu ya. Saya kira ini adalah satu kesempatan buat kita. Mudah-mudahan secara keseluruhan para kiai kita, kiai sepuh kita yang sudah ikhlas, tulus mengajar, dan para santri bisa terus istiqomah mengajarnya, dan pada saat yang sama pesantren bisa berbenah,
Alhamdulillah, Alhamdulillah bisa menjadi salah satu contoh sebetulnya bagaimana transformasi di pesantren itu bukan satu hal yang mustahil gitu ya. Insya Allah semuanya kita benahi. Jadi tanpa meninggalkan nilai-nilai kepesantrenan, kita bisa maju bersama begitu. Insya Allah. Baik, para jemaah sekalian, kita akan masuk pada adab yang ke-10 sekarang ini ya, di halaman 56. Insya Allah, wal ashir. Adab yang ke-10 dari etika adabul muta'alim fi durusihi. Adab di dalam kita belajar gitu. Nah, tetapi sebelum saya melanjutkan, em, saya ingat pada ahad lalu, maksud saya pada hari Kamis lalu, ada satu bagian yang saya lewati ya. Saya tawakuf sengaja. Tawakuf itu artinya saya eh, diam, berhenti, tidak menjelaskan terlebih dahulu karena sikap tawakuf itu sebetulnya sikap yang ini juga adab di pesantren, sebetulnya adab ilmu ya. Kalau kita belum yakin, ya lebih baik kita diam dulu gitu. Jangan sok tahu. Itu tawakuf namanya. Tawakuf. Saya tawakuf dulu ya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini misalnya begitu. Itu tawakuf namanya. Nah, pada Kamis lalu saya tawakuf terhadap satu kalimat yang ternyata memang salah salah ketik di dalam kitabnya ya. Di halaman eh, 56. Jadi saya akan ulang sedikit pada bagian itu. Waqalat Ummu Sulaim di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa qalat Ummu Sulaimin li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim, sebetulnya Ummu Sulaim ini, Sulaim itu bentuk tasghir dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Disebutnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata kepada Rasul, kemarin itu bunyinya langsung Allah yastahya. Jadi sekarang saya izin, saya akan bacakan apa namanya hadis yang lengkapnya karena ini hadis Rasul, hadis Sahih Bukhari juga. Kalau nanti para jemaah ingin melihat di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 282 ya. Bisa nanti dilacak yang terjemahannya juga boleh begitu. Hadis nomor 282. Jadi ceritanya begini. em, Pada saat itu eh, apa namanya sedang dialog begitu ya, Ummu Salamah ini atau Ummu Salim ini bertanya kepada Rasulullah. Ini kan sedang menjelaskan bahwa kita jangan malu bertanya, termasuk perempuan. Jangan malu bertanya sesuatu yang itu masalah keperempuanan. Nah, poin hadis ini begitu bunyinya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'at Ummu Sulaim imro'ah Abi Talhah ila Rasulillah. Faqalat. Ya berkata, ya Rasulullah, innallaha sesungguhnya Allah itu la yastahyi minal haqqi. Kan Allah itu tidak malu ya untuk mengatakan menjelaskan sesuatu yang benar gitu. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih ya Rasul. Tapi pertanyaan ini kalau ada laki-laki malu ini saya. Oh, tidak apa-apa, kira-kira kata Rasul begitu. Eh, Bagaimana pertanyaannya? Ya, sambil mungkin agak malu-malu gitu Ummu Sulaim. Hal 'alal mar'ati min ghuslin? eh, Perempuan itu wajib mandi nggak ya? Mandinya itu mandi besar, maksudnya mandi junub. Idahia ihtalamat. Kalau seandainya perempuan itu mimpi, maksudnya ikhtilam, ihtalamat itu mimpi, mimpi keluar mani, gitu ya. Apakah perempuan itu wajib? Jadi ceritanya mungkin ini Sulaim ini, Ummu Salamah ini eh, malamnya itu bermimpi lah, bermimpi eh, yujami'uha kalau dijelaskan di dalam syarahnya itu bahwa pada malam harinya itu fara'at fi manamiha annar rajula yujami'uha. Ia bermimpi
malamnya itu bahwa ia bersetubuh dengan eh, suaminya, barangkali begitu ya. Atau mungkin juga sedang menceritakan perempuan lain. Nah, makanya nanya kepada Rasul, ya Rasul, itu perempuan itu wajib mandi tidak kalau seandainya habis mimpi basah? Begitu terjemahnya ihtalama. Apa jawaban Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini tidak ada di dalam kitab Adabul Alim ini hanya sampai ihtalamat. Jadi konteksnya memang tidak lengkap gitu ya karena namanya juga kutipan ya. Nah, makanya saya bacakan. Jawaban Rasul itu begini, "Oh, na'am," kata Rasul. Ya, harus mandi besar perempuan yang mimpi basah itu. Idza ro'at al-ma'a. Syaratnya itu mandi besar itu idza ro'at, kalau begitu bangun itu ia menjumpai, ia melihat al-ma'a, air, maksudnya ya sperma. Maksudnya ada basah juga begitu. Walaupun di dalam penjelasan hadis-hadis itu kan dijelaskan juga bahwa sperma laki-laki dan perempuan kan beda ya, warnanya saja beda kan. Uh, apa namanya? Untuk tetapi Rasul mengatakan bahwa iya kalau keluar air, kalau sampai keluar air itu. Nah, ketika dijawab seperti itu, Ummu Ummu Sulaim atau Ummu Salamah itu agak malu juga tuh gitu wajahnya, disebutkan di situ fogotot Ummu Salamah, di wajahnya agak merah gitu. Oh, berarti saya wajib mandi kalau begitu. Lalu nanya lagi, ya Rasulullah, awak tahtalimul mar'ah. Ya Rasul, memangnya perempuan itu eh, bisa bisa apa namanya mimpi basah juga? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya ini kan apa namanya tabu begitu ya. Nah, jadi poin di sini maksudnya sebetulnya kan kemarin sedang menjelaskan kalau mau bertanya nggak apa-apa bertanya saja karena innallaha la yastahi anil haq atau minal haq. Allah itu tidak malu kalau soal kebaikan begitu. Apa-apa tanya gitu. Jadi Ummu Salamah nanya lagi, ya Rasul, memangnya perempuan suka mandi apa suka mimpi basah juga? Qala na'am. Rasul mengatakan, ya, haribat yaminuk. Fabima yusbihu hawaladuha. Iya dong, kata Rasul. Itu satu kebahagiaan, itu satu kebaikan. Kalau seandainya perempuan tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah dan tidak punya air yang keluar gitu karena kenikmatannya, fabima yusbihuha waladuha. Bagaimana mungkin ada anak yang mirip dengan ibunya kan gitu kata Rasul ya. Jadi kan anak itu ada yang mirip ke Rasul, ada yang mirip ke ayahnya, ada yang mirip ke ibunya gitu. Nah, jadi sama rupanya dalam hal ini. Kira-kira seperti itu konteksnya kaitannya dengan kemarin bahwa salah satu yang menghambat kita berpengetahuan itu adalah malu bertanya. Man raqa wajhu anis su'al, dhahara naqsu 'inda ijtima'i rijal. Barang siapa yang suka malu bertanya, nanti ketika ketemu orang yang berilmu, dia tidak eh, tidak bisa mengimbangi ilmunya gitu. Jangan jangan malu bertanya ya. Baik, saya lanjutkan kepada poin yang ke-10-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asiru. Dan utawi yang ke-10, etika yang ke-10, ayyura'ya. Hendaknya menjaga siapa al-muta'alim, naubatahu, antrian al-muta'alim. Harus mau ngantri ketika mau ngaji. Tentu saja kalau di Zoom kan tidak kelihatan antriannya ya. Tapi kalau di majlis harus ngantri itu bagian dari adab juga gitu. Fala yataqaddamu, maka jangan mendahului siapa al-muta'alim alaiha yataqaddam di sini jangan nyerobot. Fala yataqaddamu, maka jangan menyerobot siapa al-muta'alim alaiha atas itu naubah antrian, naubah itu antriannya bi ghairi ridho man, tanpa ada izin dari orang, dia utawi itu naubah lahu, milik si itu man. Jangan sampai kita menyerobot antrian atau tempat duduk jemaah lain tanpa ada izin darinya. Kecuali kalau seandainya kemarin kan diizinkan, silakan. Ada satu kisah dari hadis Rasul, ruwiya, diriwayatkan.
apa anna ansorian, bahwa sesungguhnya kaum Ansor, seorang kaum Ansor, Ansor itu masyarakat yang ada di Medina yang membantu umat Muslim yang hijrah dari Mekah ke Medina, itu disebutnya Ansor. Kalau yang berhijrahnya kan Muhajirin ya. Seorang Ansor datang, siapa itu Ansor, Rasulullah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yas'aluhu, bertanya itu Ansor kepada Rasul tentang sesuatu. Jadi bayangkan ya, ada seorang sahabat Ansor datang kepada Rasul mau bertanya. Tiba-tiba setelah setelah kedatangannya itu wajah dan datang ba'dahu, menyusul setelah orang Ansor itu, hu-nya kembali ke Ansor. Siapa yang datang? Rojulun, seorang laki-laki, min Saqifin, dari Bani Saqif. Kita tahu Bani Saqif itu sebetulnya kan apa namanya, kaum yang ada di Taif ya. Ketika sebelum menerima Islam, Bani Saqif ini mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang Ansor mau datang ke Rasul dan mau bertanya, tiba-tiba ada yang nyerobot, kira-kira begitu. Ada yang mau nyerobot gitu. Rojulun min Saqifin, seorang laki-laki dari Bani Saqif. Yas'aluhu, yang bertanya juga itu rojulun kepada Rasul. Faqala, maka berkata siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat ada seorang Bani Saqif yang nyerobot, Rasul kemudian menegur, ya akho Saqifin, wahai Bani Saqif, saudaraku dari Bani Saqif, innal ansoria, sesungguhnya ini teman kita yang dari Ansor, qad sabakoka, telah duluan itu Ansor, telah mendahului ya, itu Al-Ansor, kak kepada engkau, ini yang Ansor datang duluan. Bil mas'alati, untuk menanyakan satu masalah. Jadi fajlis, kata Rasul, kamu duduk dulu, duduk dulu sabar ya. Fajlis, maka duduklah engkau. Eh, kaima kaima nabda ya, kaima nab kaima nabda bihajatil ansori, supaya kami bisa memulai untuk memenuhi menjawab kebutuhannya orang Ansor tadi qabla hajatika, sebelum memenuhi kebutuhan engkau gitu. Itu em, apa namanya, etika yang diajarkan oleh kitab ini dari Hadratus Syekh soal antrian. Nilai-nilai yang saya kok apa ya, saya kan orang pesantren ya, kita yang santri khususnya yang pernah nyantri, saya tidak menemukan sebetulnya satu ajaran di dalam adab-adab pesantren itu yang eh, eh, cenderung mengeksploitasi gitu ya. Jadi kalimat-kalimat eksploitasi, perbudakan di pesantren itu sebetulnya karena belum kenal saja dengan pesantren. Coba lihat saja, mungkin Mas Cagun misalnya atau siapa itu ya yang eh, apa selama ini menyaksikan juga di pesantren gitu. Apa sih yang terjadi di pesantren itu? Edukasi semuanya gitu. Kalaupun santri kita dikerahkan misalnya untuk kerja bakti gitu, itu kan sama sekali bukan perbudakan. Memang kalau di Alhamdulillah tidak ada rohan kerja bakti yang berat ya. Kalau saya dulu ya saya suka ceritakan sampai ngambil pasir, ngambil batu gitu untuk membangun, karena tidak ada dana dari negara atau tidak ada yayasan kan. Jadi kita harus untuk masak sehari-hari saja, setiap hari Ahad, dua Ahad gitu, saya ke hutan, saya manggul kayu bakar begitu. Itu pekerjaan sehari-hari gitu, dan saya tidak dibayar gitu. Apakah saya merasa dieksploitasi? Tentu saja tidak gitu. Saya meyakini itu sebagai bagian dari khidmat saya gitu ya. Apa imbalannya? Saya dapat ilmu gitu. Kiainya eh, guru saya, Kiai Saifuddin Zuhri ya, di pesantren Haur Kuning, atau Kiai Ilyas itu mendoakan saya dan seterusnya gitu. Itu budaya yang ada di pesantren ya. Mudah-mudahan ini kita sekalian lah mendapatkan penguatan tentang keyakinan kita terhadap eh, apa yang adab yang ada di dalam pesantren. Bukan berarti tidak ada keburukan, ya. Kalau ada kekurangannya itu mari kita sempurnakan bersama-sama.
Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Al-Khatibu, Imam Al-Khatib rahimahullah, yustahabbu disunahkan lisabiqi bagi yang duluan ayyuqaddima eh, men, me- mem- eh, maju gitu. Ayyuqaddima itu maju, maksudnya berdiri di depan, duduk di depan ala nafsihi atas dirinya. Oh, maaf salah. Yustahabbu lisabiqi ayyuqaddima ala nafsi man kana ghariban li ta'akkudi hurmatihi. Ya, ini lain lagi nih. Eh, dianjurkan yustahabu itu lisabiki bagi yang duduk duluan di masjid ayyuqaddima memberi kesempatan ala nafsihi mengalah kepada dirinya, memberi kesempatan kepada siapa? Man, kepada orang karena yang ada itu man ghoriban, itu orang asing. Maksudnya tamu. Nah, kalau ada tamu etikanya itu persilahkan duluan tamu. Jangan kita yang duduk di paling depan gitu. Untuk apa? Tujuannya lita aku dihormatihi. Untuk menguatkan hormat itu al-muta'alim. Gitu. Jadi hormat al-muta'alim atau bisa juga hormatihinya itu hormat goriban itu gitu. Jadi maksudnya kalau ada tamu yang orang asing, undangan apalagi, kita sudah duduk di depan, duluan kita. Nah, tetapi itu yustahab katanya disunahkan mempersilahkan. Itu kan etika ya, satu adab yang amat sangat baik gitu dari pesantren. Wa kadzalika dan itu demikian pula, idza kana jika ada lil mutaakhiri bagi orang yang datang belakangan. Apa hajatun kebutuhan, doruriyatun yang memaksa, kebutuhan yang mendesak maksudnya. Wa alimaha dan tahu atas itu hajatun doruriyah siapa al mutaqaddimu orang yang datang duluan. Bagaimana kalau seandainya ada yang datang duluan, lalu ada yang datang belakang, tetapi yang datang belakangan ini punya hajat, hajat untuk duduk di depan. Yang kemarin itu ya. Maka fa'innahu maka sesungguhnya itu al mutaqaddim orang yang datang duluan itu yu'siruhu mendahulukan atau mengutamakan itu al mutaqaddim orang yang datang duluan hu atas al mutaakhir atas orang yang datang belakangan. Yu'siruhu itu mendahulukan atau mengutamakan. Adabnya, etikanya, kalau seandainya ada yang punya hajat yang mendesak, dahulukan yang punya hajat. Atau kita tidak tahu sih dia punya hajat atau tidak, tetapi au asyara atau memberi isyarat siapa asyaikhu syekhnya, gurunya, bitaqaddumihi untuk mendahulukan itu al mutaakhir. Limaslahatin karena ada kebaikan, karena ada kemaslahatan, ro'aha yang melihat siapa asyikh ha atas itu hajatun daruriyah. Fayustahabu maka disunahkan atau dianjurkan apa isaruhu mengutamakan itu al mutaakhir. Ya, makna secara singkatnya insya Allah mudah-mudahan dipahami ya. Em, karena ini adab yang agak universal, jadi sebetulnya bisa diterapkan juga dalam hal-hal yang lain, tidak selalu dalam pengajian. Bahwa kalau ada yang membutuhkan itu, ya misalnya kalau di MRT gitu ya, kelihatan ada yang hajatun daruriyah, itu bagian dari etika yang diajarkan itu mempersilahkan begitu, mengutamakan isar namanya itu. Wayah sulu dan jadi hasil apa takodumun naubati mendahulukan antrian itu bitakodumil huduri dengan kehadiran yang lebih awal, takodum lebih awal al-huduri fi majlis syekhi di dalam majlis atau pengajian atau halakoh gurunya, au ila makanihi atau menuju tempatnya uh, syekh. Bagaimana kalau seandainya ada yang duluan, lalu duluan duduk maksudnya di depan ya, lalu dia ke toilet kira-kira gitu. Ya kan? Ke toilet berarti kan kosong tuh tempat duduknya. Apakah bisa kita ambil? Dia punya hak tuh untuk duluan, tapi kemudian
Dia di tengah jalan dia ke toilet. Wala yasqutu, dan tidak gugur apa hakkuhu, haknya al mutaqaddim, yang datang duluan, bizihabihi, dengan eh, perginya al mutaqaddim, ila ma yadurru, menuju sesuatu, yadurru yang eh, amat sangat mendesak, itu ma lahu bagi al mutaqaddim, tidak gugur haknya. Jadi dia punya hak untuk tetap duduk di kursi yang ia dapatkan, gitu ya. Misalnya seperti apa? Kakodo'i hajatin. Seperti misalnya kodo'ul hajat. Kodo'ul hajat itu ya ke toilet, ke WC gitu ya. Ada panggilan alam, kodo'ul hajat namanya. Atau watajdi diwuduin, dia batal wudunya. Saya pengen ketika ngaji itu walaupun bukan pegang Al-Quran, saya wudhu gitu. Tiba-tiba batal di tengah jalan. Nah, ambil wudhu. Ketika ambil wudhu kan dia keluar dari masjid kan. Nah itu tempat duduknya itu tidak gugur dia untuk mendapatkan hak di depan gitu. Nah, jadi karena kita orang dewasa, jadi monggo di nanti bisa di apa ya ditafsirkan, dikontekstualisasi ke dalam situasi yang lain ya, tentang adab-adab yang ada di dalam kitab ini. Watajdi diwuduin, memperbaharui wudhu. Idza ada, jika kembali siapa al-mutaqaddim ba'dahu, setelahnya. Nah, setelah zihab. Kecuali kalau seandainya dia permisi, oh mohon maaf saya ada hajat duluan, ada acara lain, saya tidak kembali lagi, itu kecuali gitu ya. Nah, itu berarti tempat duduknya boleh ditempati. Tapi kalau tidak, dia hanya permisi, eh, tidak gugur. Itu maksudnya. Wa idza sabaqa, bagaimana kalau seandainya ada yang barengan? Ini Hadratus Syekh mencontohkan ini kasus-kasus yang sangat detail nih. Wa idza sabaqa, dan jika bermusabakoh, maksudnya berlomba, bareng nih datangnya. Siapa isnani, ada dua orang. Watanaza'a, dan keduanya itu berebut tempat gitu. Ada ya eh, yang mau ngaji terus berebut tempat gitu. Eh, Mungkin tempatnya di dekat tiang begitu. Apa yang harus dilakukan? Etikanya ini. Akro'a, maka eh, mengundi. Akro'a, maka mengundi. Bainahuma, di antara itu isnani, di antara dua orang itu. Au qaddama, atau mendahulukan. Siapa asyaikhu syekh. Jadi syekh boleh mengundi. Sweet lah, sweet. Sweet aja. Kamu sweet ya. Siapa yang menang duduk situ gitu. Boleh begitu. Atau au qaddama, atau mendahulukan siapa asyaikhu syekh. Ahadahuma, kepada salah seorang di antara itu isnani. In kana, jika ada eh, itu ahadihima mutabarrian, itu sukarela. Ya, ini soal sukarela ini. Jadi kan gini, tanazah itu, munazaah itu kan berseteru. Maksudnya ada masalah begitu, ada di antara dua pihak. Ada masalah di antara dua pihak. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu kalau bisa itu dimediasi oleh seseorang, oleh gurunya dalam hal ini, in kana mutabarrian. Kalau seandainya keduanya itu saling ridho. Kalau menyimak eh, penjelasan Mustasar kita, Pak Lukman Hakim Saifuddin, di dalam video yang beredar ya, mudah-mudahan para jemaah sudah menyimak penjelasan Pak LHS tentang pesantren, tentang santri, tentang ro'an. Beliau ditanya oleh salah satu media. Nah, salah satu poin beliau itu kalau ada masalah, itu kan ini secara hukum ini. Beliau kan pernah di MPR ya, beliau sangat paham tentang hukum. Hukum itu dibuat untuk menyelesaikan masalah di antara dua yang berseteru begitu, jika keduanya tidak bisa menyelesaikan mutabarri'an secara sukarela. Tidak bisa damai, intinya begitu. Itu baru hukum gitu. Jadi tidak selalu semua masalah itu dibawa ke hukum. Ini kan ketika ditanya kan, Pak LHS ditanya, itu bagaimana itu yang di pesantren Al-Khazini, wali santrinya tidak menuntut hukum gitu, tidak mau menuntut hukum kepada kiainya, menerima ikhlas saja, putranya sampai wafat begitu, tidak mengajukan pidana begitu.
Eh, Kata Pak LHS kan, hukum itu dibuat untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh dua pihak yang tanazu, munaza'ah gitu, berseteru. Kalau seandainya keduanya itu mutabarian, sukarela, misalnya ya sudah selesai saja, ya tidak perlu hukum. Bukankah itu malah baik? Menurut Pak LHS kan seperti itu ya. Nah, jadi kasus-kasus yang ada itu apa namanya em, tidak selalu semuanya dibawa ke hukum. Tetapi kalau seandainya tidak ketemu, maksudnya yang satu pengen menuntut, meminta menuntut, ya tentu saja itu eh, penyelesaiannya adalah hakim. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Mudah-mudahan tidak salah paham. Kadang-kadang harus diskusi hal-hal seperti ini itu. Takut saya juga takut keliru menjelaskan gitu ya. Insya Allah eh, kalau ada ketemu langsung mungkin bisa kita berdiskusi. Ini masih ada waktu, Mas Cagun, Pak Ustadz Cuma, Masih ada, Ki. masih ada ya. Kalau masih ada, mudah-mudahan oke, satu poin lagi ya supaya eh, Kamis depan insya Allah kita khatamkan bagian yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim wal hadi asyar, dan utawi adab yang ke-11 nih dari 12. Ayyakuna, bahwa ada apa julu suhu tempat duduknya al muta'alim itu baina yaday syekhi, itu di antara syekh atau dekat dengan syekh. Ala taqaddama, sebagaimana yang sudah lewat, tafsiluhu penjelasannya, wahai atuhu dan tingkahnya, fi adabihi di dalam adab al muta'alim ma syekhihi beserta syekhnya. Ini soal tempat duduknya, ya dekat dengan syekh, nah, dekat dengan gurunya, tetapi apa namanya tidak tidak melebihi di depan gurunya, gitu ya. Tetapi dekat dengan gurunya. Wa yuhdiro, ini adab yang lain. Wa yuhdiro, dan hendaknya, wa yuhdiro ayyuhdiro, wa ayyuhdiro, mansub bi an. Wa yuhdiro, dan hendaknya menghadirkan siapa al-muta'alim, kitabahu, kitabnya al-muta'alim, kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini misalnya nih dihadirkan, eh, alladzi yang yukra'u atau yaqra'u, membaca siapa al-muta'alim, minhu, dari itu kitab, dan itu alladzi ma'ahu, bersama dengan syekh. Kitabnya itu kalau ngaji dibawa gitu. Wa yuhdira kitabahu alladzi yaqra'u minhu ma'ahu. Wa yahmilahu, dan membawa siapa al-muta'alim hu, atas itu alladzi, kitab alladzi yuqra, kitabnya dibawa binafsihi, oleh dirinya, maksudnya dipegang. Wala yadu'ahu, dan jangan meletakkan siapa al-muta'alim hu, atas itu kitab alladzi yuqra, alal ardi, di atas ini lantai. Nah, kalau di masjid, nah, ini pernah ada pertanyaan, saya masih ingat saja nih, waktu di awal. Apakah ada di dalam kitab Adabul Alim ini etika cara memegang kitabnya? Nah, ternyata ini. Jadi kalau ngaji itu kitabnya, etikanya itu jangan diletakkan di lantai ternyata ya. Mungkin kalau ada papan, di papan, kalau ada di paha kita mungkin, atau dipegang gitu. Nah, jadi kalau di lantai itu, di bawah kaki kita itu dianggap tidak sopan. Kalau di pesantren itu adabnya seperti itu, gitu. Nah, sebisa mungkin kitab juga karena isinya ilmu itu dihormati juga gitu. Wala yadu'ahu, dan jangan meletakkan siapa mutalimhu, atas itu alladzi yuqra alal ardi, di atas lantai bumi, halal qiraati, ketika membacanya maftuhan, dalam keadaan terbuka. Bal yahmiluhu, tetapi memegang, membawa siapa muta'alimhu, atas itu kitab alladzi yuqra biyadihi, dengan tangannya dipegang. Wala yaqra'u, dan jangan membaca siapa al-muta'alim minhu, dari kitab, illa ba'da istidanin, kecuali setelah ada izin, minasyaikhi, dari gurunya. Tadi malam dengan para santri saya senang sekali.
Saya mengajak para santri untuk membaca kitab Parukunan. Kan gantian kalau tabarukannya itu kalau santri ada kitab Al-Adhkar yang bahasa Arab, ada Parukunan yang berbahasa Melayu. Wah, itu para santri mulai ini mulai kan tahu jadwalnya kitab Jawi gitu. Yang sebelum mengaji itu di kamarnya di asrama rupanya sudah berebutan. Oh, nanti aku mau baca kira-kira begitu. Karena merasa bisa gitu. Merasa bisa membaca kitab yang Jawi itu gitu ya. Ada excitednya gitu. Nah, tapi kemudian saya atur, oke, sekarang jangan ramai bacanya ya. Oke, saya izinkan kamu yang baca. Nah, baru jadi tertib gitu. Itu ba'da sti'dzanin minas syaikh itu kira-kira ya kita juga sebagai guru, bu guru, pak guru di kelas juga ya atur supaya tidak eh, beraturan, supaya tetap tertib ya. Wala yaqra'u dan jangan membaca siapa al-muta'alim inda sughli qalbi syaikhi ketika sibuk syekhnya, ketika gurunya sibuk, misalnya ya jangan juga minta membaca di hadapannya barangkali. Au malalihi atau ketika bosan itu asyikh. Ada bosannya juga ya, ibu bapak guru nih di kelas itu mungkin para pembina juga di pesantren nah, kan ada juga rasa bosannya. Jangan diganggu dulu. Au ghadabihi atau ketika marahnya itu asyikh. Al ghammihi atau ketika bingungnya itu asyikh. Au nahwi dzalika atau semacamnya. Guru juga manusia kan ya. Eh, ada adab-adabnya. Faida azina maka jika faida adzana ya. Faida adzana maka jika mengizinkan lahu kepada al muta'alim siapa asyaihu gurunya kalau begitu silahkan kamu baca. Nah, kalau sudah diizinkan baru ista'adha berta'awud siapa al muta'alim meminta perlindungan minas syaitoni dari syaitan ar-rajim. Summa yusammi kemudian membaca tasmiyah, membaca basmalah, menyebut Allah nama Allah wa hamida yahmadu wa yahmaduhu dan memuji siapa al muta'alim hu kepada Allah wa yusolli dan membaca salawat al muta'alim wa yusallimu dan membaca salam al muta'alim ala nabi kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi wa sahbihi dan kepada para sahabatnya Nabi. Nah, itu etikanya. Kalau kita diminta membaca gitu. Pertama ta'awud, yang kedua basmalah. Ini para pembina tolong dibiasakan juga ya. Para guru juga di kelas. Nah, kamu baca ya. Nah, kadang-kadang santri itu langsung baca saja gitu. Minimal basmalah. Mulai dengan basmalah. Dia akan mengulang bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadratus saya di sini mulai dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa? Baca hamdalah, sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah itu summa yad'u. Tentu ini bagian dari tertib belajar barangkali ya sekalian. Summa yad'u kemudian membaca doa. Siapa al-muta'alim li syaihi mendoakan gurunya. Wali walidayhi dan kedua orang tuanya al-muta'alim. Wali masyayikhi dan kepada guru-gurunya yang lain dari al-muta'alim. Wali nafsihi dan kepada dirinya juga. Dirinya al-muta'alim wali sairil muslimin dan kepada seluruh umat muslim. Yang tadi di awal itu kan kita baca Fatihah itu yaitu maksudnya itu doa untuk kiai syaihu, doa untuk guru-guru kita, wali masyayikhina, wali jami'i asatidina dan seterusnya. Wa yatarahhamu dan tarahum itu menunjukkan apa ya? eh kelembutan gitu. Siapa al-muta'alim ala musannifi al-kitabi kepada pengarang kitab menunjukkan kelembutan itu maksudnya ya mendoakan juga sama gitu. Bahkan cucu dari Hadratus Syekh kan karena yang mentahkik kitab tanpa ditahkik oleh Gus Isom Hadik barangkali kita tidak akan menikmati kitab Adabul Alim ini. Jadi kita bacakan doa juga. Inda qiraati ketika membacanya. Wa idza da'a dan jika berdoa siapa at-talibu talib seorang yang pembelajar li syaikhi kepada syekhnya qala maka berkata itu at-talib radhiyallahu ankum radhiya semoga meridhoi siapa Allah Allah ankum atas engkau wahai guruku atau an syaikhina au an syaikhina atau dari guru-guru kami
Awan imamina atau guru imam kami, au nahwa dzalika atau semacam dengan itu. Wa yuqsadu dan diniatkan, dimaksudkan bihi dengan doa itu siapa asyaihu gurunya. Saya waktu di aliyah bahkan dulu ketika di pesantren itu kalau mau ujian di kelas di madrasah itu diajarin di pesantrennya itu doa doa sebelum kamu masuk ke kelas, sebelum kamu membuka maksudnya soal ujian, jangan sentuh dulu kertasnya. Kamu baca dulu surat Fatihah, doakan gurunya. Sampai begitu cara cara mengajarkannya. Bukan berarti mengkultuskan, itu ternyata apa ya, melatih kita untuk mendoakan dan memberikan kebaikan kepada orang lain, khususnya guru-guru kita kan. Ketika misalnya pelajaran geografi, saya baca hamdalah, sholawat, kemudian saya doakan, baca Fatihah untuk guru geografi saya. Baru saya membuka soal ujiannya. Apa salahnya itu diajarkan kan kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita ya. Yang terakhir, wa idza faragha, dan jika sudah selesai siapa al-muta'allim minad darsi dari pelajarannya, da'a, maka berdoa lagi siapa al-muta'allim li syaikhi untuk gurunya aidon lagi. Biasanya suka ditutup juga dengan al-Fatihah, kan begitu ya. Nah, mendoakan lagi. Fa in taroka, maka jika meninggalkan siapa at-talibu orang yang belajar al-istiftaha, eh, pembukaan bima dzukiro dengan doa yang sudah disebutkan tadi itu jahlan karena tidak tahu, aduh saya selama ini saya belajar tapi saya nggak tahu, kirain tidak harus membaca doa untuk guru-guru, untuk orang tua. Bagaimana kalau begitu? Au nisyanan atau lupa misalnya, maka nabbahahu. Nabbaha maka mengingatkan siapa asyikh gurunya, hu kepada al-muta'alim. Tugas guru mengingatkan. Kalau seandainya santri kita, murid kita di TK, di SDIT, di SMPI sama semuanya. Ini kalau hal seperti ini diterapkan, jadilah itu ruh pesantren di Yayasan Islam Alhamidiyah keseluruhan ya dengan doa-doa ini. Wa 'allamahu dan mengajarkan siapa syekhu kepada al-muta'alim iyahu. Atau hu-nya bisa juga ke doanya, hu iyahu kepada itu al-muta'alim. Wa dzakkarahu dan mengingatkan siapa syekh hu kepada al-muta'alim bihi dengan doanya itu yang tadi disebut. Kenapa sih harus diingatkan seperti itu? Fa innahu karena sesungguhnya doa-doa sebelum belajar, doa setelah belajar, min ahammil adabi, itu adalah termasuk di antara adab yang paling penting. Ini nih, dicatat para jemaah sekalian, bahwa adab yang seperti itu adalah dianggap sebagai ruh kalau di pesantren. Kalau di sekolah kan tidak selalu kan, tidak mendoakan gurunya. Maksudnya di sekolah umum tidak selalu ya, ada tentu yang mendoakan juga. Tapi tidak semua karena tidak menjadi bagian dari budaya atau kebiasaan etika di sekolah gitu ya. Tapi kalau di pesantren ini melekat dan ini dibiasakan di santri. Mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan untuk para santri kita, untuk para siswa-siswi di Yayasan Islam Al-Hamidiyah khususnya di pesantren Al-Hamidiyah ya. Saya kira sampai di sini. Eh, Masih ada waktu barangkali 5 menit. Silakan jika ada yang mau disampaikan oleh para jemaah. Baik, silakan Bapak Ibu jamaah Nasrul Alhamidiyah yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan. Baik, mohon izin Pak Kiai, saya bertanya. Ya, silakan Ya, Mas Agun. em, di dalam kegiatan kadang-kadang saya tuh suka dihadapkan oleh keadaan di mana ada kiai atau ulama lagi berceramah atau memberikan sambutan tuh melewati batas waktu ya Pak Kiai yang ditentukan. Hmm. Nah, ini apa yang sebaiknya saya lakukan gitu dengan tidak meninggalkan adab sebagai seorang muta'alim, tapi di sisi lain juga saya harus punya tanggung jawab sebagai seorang timekeeper. Mohon Hmm. pencerahannya Pak Kiai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Agun. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana menggabungkan antara adab, tetap punya etika, tetapi juga disiplin terhadap waktu, begitu ya. Ya, saya kira dibuat mekanisme kesepakatan. Adab itu sebetulnya kan konsensus, kesepakatan kan. Kesepakatan itu dibuat supaya saling ridho, begitu, supaya saling memahami. Nah,
misalnya kesepakatan itu disampaikan ketika sebelum mulai ceramah, misalnya bahwa mohon izin Pak Ustadz, misalnya atau Pak Kiai, mohon izin nanti kalau karena ini untuk mengatur waktu, jadi nanti ada timekeeper, mungkin mohon nanti dilihat kalau seandainya sudah waktunya kami akan angkat. Itu tidak mengurangi adab sama sekali. Tetapi kalau seandainya tidak dibuat kesepakatan atau apalagi mengingatkannya itu dengan cara pakai mikrofon, Ustadz udah habis waktunya, itu yang tidak sopan kan. Jadi kuncinya konsensus saya kira, ya. Konsensus itu bisa dengan tertulis, bisa juga dengan lisan. Kalau tertulis itu di surat, ya kan? Ketika surat mengundang itu sudah disebutkan sejak awal bahwa eh, waktunya untuk ceramah jam sekian sampai jam sekian. Jika nanti sudah mendekati waktunya habis, akan ada yang mengingatkan. Itu sama sekali tidak eh, dianggap satu hal yang melanggar etika kesopanan, saya kira. Gitu, Mas Agil. Baik, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih, Mas Agil. Silakan, satu lagi mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau disampaikan. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya, Prof. Oman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ani. Ya, ini pertanyaan barangkali teknis, tapi ibu-ibu ya. Jadi kalau kita menghadiri kajian ilmu, kan ada kalanya suka ibu-ibu bawa anak ya, Mhm. Pak Kiai. Kemudian anaknya rewel lah katakan gitu, Mhm. sehingga kita terganggu. Dan yang lain juga ada terganggu. Nah, Mhm. bagaimana baiknya kita menyikapi apakah diingat? Maksudnya kita tuh eh, dengan gestures misalnya isyarat gitu sebetulnya mendiamkan itu keliru atau tidak mengingatkan itu keliru nggak? Karena kan dikatakan bahwa membawa anak-anak itu emang pelajaran ya, diajarkan sejak Mhm. kecil Mhm. anak-anak diajar ke masjid ya. Baiknya Mhm. sebenarnya sikap kita harus bagaimana ya? Takut keliru ini apa harus diingatkan dan tidak. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ani. Bagaimana kalau sedang dalam pengajian, kemudian ada anggota yang membawa anak dan kemudian kebetulan nangis atau rewel begitu ya. Eh, Secara prinsip, secara norma itu adalah yang didahulukan kemaslahatan bersama, kepentingan bersama. Itu normanya di dalam halakoh, di dalam pertemuan atau pengajian itu. Kepentingan bersama itu adalah pengajian itu kan yang kepentingan bersama berarti kan harus tetap berlangsung. Jika eh, tingkat mengganggunya itu sangat mengganggu misalnya, maka tentu saja yang punya anak kecilnya itu tentu saja yang harus diingatkan barangkali ya keluar sebentar karena kalau nangis misalnya berarti kan kepentingan bersamanya yang tidak terpenuhi ya, kemaslahatan bersamanya begitu. Tetapi kalau seandainya sekedar ya jalan-jalan kemudian tidak mengganggu, itu saya pernah menyaksikan di pesantren, apalagi ya kalau di pesantren besar, ketika pengajian dengan kiainya, bahkan anak kecilnya lari-lari ke kiainya, minta dipangku kadang-kadang, itu sama sekali selama tidak menghilangkan kemaslahatan bersamanya majelisnya, taklimnya itu dibiarkan saja gitu. Jadi karena Bu Ani juga pertanyaannya tadi teknis, maka memang ini pelaksanaannya juga kondisional sekali ya saya kira ya. Tapi normanya adalah dahulukan kemaslahatan bersama gitu. Saya kira demikian. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Ibu. Ya, ini enggak. Biar apa enggak? Ada 2 menit lagi ya? Atau sudah? Saat ini. Eh, Iya, 2 menit lagi. Atau silakan kalau masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, Sudah kayaknya. mungkin kalau cukup ya. Mudah-mudahan saya sangat berharap bahwa ini mempelajari etika di pesantren. Sekarang ini sedang kontekstual sekali. Sedang kontekstual. Karena Masya Allah, dengan perkembangan digital medsos itu,
saya nge-tweet di X saja begitu, satu satu tweet itu responnya amat sangat beragam. Sampai-sampai saya baru dikasih tahu tadi siang ada satu postingan bahwa apa namanya, nama saya disebut juga begitu ya, sebagai seorang yang mengomentari masalah yang sedang terjadi begitu. Nah, maksud saya mari kita pahami pesantren kita, pesantren Alhamidiyah kita dengan berbagai isinya, dengan berbagai kitabnya, dengan berbagai penjelasannya, dan terutama dengan berbagai konteksnya. Jangan kita baru tahu sedikit gitu tentang pesantren, lalu kita menghakimi apalagi itu. Semua itu ada konteksnya. Kalau bahasa santri itu likulli maqam maqal, walikulli maqal maqam gitu. Jadi segala eh, apa ya, penjelasan, segala narasi, bahkan segala perbuatan itu ada konteksnya. Mudah-mudahan kita bisa selalu menempatkan dengan baik dan pengajian ini memberikan kemanfaatan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Syukran jazilan, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.